Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan bikin video tentang tips dan trik bagaimana caranya agar kalian bisa cepat hamil. Dan sebelum ke videonya, aku bakalan cerita sedikit pengalaman pribadi aku. Dan jangan lupa kalian yang belum subscribe, kalian subscribe sekalian juga. Terus kalian komen bakal bikin video apa lagi. Terus kalian like juga biar aku bisa lebih semangat lagi. Nah, awal mulanya itu kenapa aku susah hamil. Jadi waktu itu aku pernah ngalamin kecelakaan sepeda motor, dan itu kecelakaan tunggal. Terus setir sepeda motor itu tuh stangnya itu kena di bagian perut aku. Itu posisinya tuh nindihin aku gitu loh. Jadi tuh yang buat katanya aku susah hamil. Terus yang kedua, karena dulu aku tuh ngejar targetnya itu soalnya aku tuh bagian guru BK, jadi harus selalu standby di sekolah lebih awal daripada murid-muridnya gitu. Jadi aku harus berangkat lebih pagi lagi gitu. Dan kalau pagi kan terkadang agak keburu ya, meskipun pagi-pagi kayak gimana tapi terkadang agak keburu gitu. Jadi kalau ada jalan rusak atau kayak gimana itu langsung aku terabas, dan itu kalian jangan lakuin itu. Pun kalau seumpama kalian sudah lakuin itu, ya harus dibenerin lagi posisi. Akhirnya kita menunda untuk punya anak dulu, kita pacaran dulu ya, karena waktu itu kita nggak ada pacaran sama sekali ya. Jadi kita tuh langsung nikah gitu. Ya udah, dan setelah itu selang 2 minggu setelah pernikahan, aku pengen banget nih, pengen punya anak gitu. Terus kata suami ya udah nggak apa-apa gitu, siapa tahu langsung dikasih gitu. Nah udah kan, akhirnya kita usaha segala macam, ternyata nggak membuahkan hasil. Jadi aku punya cara. Terus setelah kejadian itu, akhirnya aku menikah sama suami aku pada tanggal 10 Desember 2017. Itu kita nggak langsung memutuskan untuk dapat anak gitu. Dan setelah minum susu Prenagen Essensis itu, aku selalu minum vitamin yaitu asam folat yang banyak. Dan aku nemuin asam folat yang banyak tuh di mana? Jadi aku konsumsi Folavit. Nanti aku bakalan kasih tahu gambar Folavit itu kayak gimana di akhir video ya. Terus aku juga nggak lupa untuk selalu minum Everea itu kan udah banyak banget ya kan, udah di mana-mana juga udah jual gitu, di Indomaret, di Alfamart, semuanya tuh jual gitu. Maaf banget ya bagi kalian yang dengar aku lagi ngoceh kayak gini terus kalian dengar suara sepeda motor dan segala macamnya. Iya, karena rumah mertua aku tepatnya itu langsung berhadapan sama jalan dan deket banget. Ini di sini tuh juga jalan utama gitu. Jadi ya selalu rame sama kendaraan gitu. Kalian bisa dengar nggak sih aku ngomong? Nanti kalian komen ya, masih dengar apa enggak, apa kurang jelas atau gimana, apa aku harus teriak atau kayak gimana ya. Nah, jadi setelah aku minum itu semua, dari Prenagen Essensis, terus dari Folavit, terus dari Everea, sama satu lagi aku selalu makan alpukat, sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Jadi selalu aku rutinin pakai itu. Itu membantu banget sih asli. Terus aku pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini aku dengan cara pijit tradisional, yaitu pijitnya kemana? Aku pijit ke tante aku. Yap, jadi aku punya tante yang bisa mijit bagian yang bermasalah gitu. Ya benar, tante aku tuh benar bisa kayak ngebantuin gitu loh. Jadi kayak kalian itu susah ngedapetin keturunan dan kayak gimana, tante aku tuh insya Allah ya semuanya juga atas kehendak Allah gitu, bisa membantu gitu. Dan aku salah satunya yang cocok dengan tangan tante aku. Jadi waktu aku dipijit itu kan di bagian perut. Nah mungkin sebagian dari kalian tuh ada yang sensitif untuk dipijit di bagian perut, atau ada yang enggak. Itu terserah kalian, itu opsi kalian gitu. Tapi karena aku lillahi ta'ala, semuanya juga karena Allah gitu kan, pengen cepat dapat keturunan, ya udah akhirnya aku pijit ke tante aku. Pijitnya sakit apa enggak sih? Enggak sama sekali ya. Jadi pijitannya tanteku tuh bener-bener halus banget, kayak nggak ngerasain apa-apa gitu. Dan aku tuh cuman hanya dikasih jamu, itu kalian bisa beli atau enggak juga terserah gitu. Terus
yang laki-laki suruh ngapain setelah dipijit. Jadi yang laki-laki itu dianjurkan untuk makan kacang-kacangan, terus daging yang merah-merah gitu, maksudnya kayak daging sapi, daging ayam lah, pokoknya yang berwarna merah gitu. Nah, nyampe di situ itu masih belum kelar nih. Udah selesai nih, kita akhirnya konsumsi itu, suamiku konsumsi kacang-kacangan, aku konsumsi yang sehat-sehat itu tadi yang dengan cara modern. Nah, kita coba kan, maksudnya kita berhubungan lagi nih. Nah, setelah berhubungan ternyata aku telat 1 minggu. Nah, seneng dong pastinya, akhirnya aku telat gitu. Ternyata waktu aku tes pack akhirnya negatif terus sampai sekitar telat 1 mingguan gitu. Nah, setelah aku udah ketahuan telat dan hasilnya negatif, ya awalnya kecewa sih ya, karena ya kita menunggu si buah hati itu tadi. Tapi ya udahlah, kita tetap berusaha terus. Akhirnya aku berusaha, dan percobaan yang kedua kalinya aku telat datang bulan lagi gitu. Terus aku pikir ya udahlah, mungkin telat-telat biasa gitu. Dan ternyata kok suami aku tuh pusing, mual, jadi kayak morning sickness gitu loh. Jadi suami aku yang ngerasain aku fine-fine aja gitu. Terus aku tes lagi kan, aku udah telat 2 minggu datang bulan gitu. Aku tes lagi, tetap hasilnya juga negatif gitu. Ya udahlah, aku tambah stres gitu kan, tambah kayak ya udahlah biarin aja gitu, mau hamil mau enggak terserah gitu. Aku sampai ngomong kayak gitu dalam hati aku tuh, saking aku keselnya, saking aku stresnya dan pengen cepet hamil gitu. Dan di bagian perut aku tuh kayak ngerasa ganjel gitu loh, kayak nggak enak. Aku nggak tahu kenapa ganjelnya, tapi bener-bener nggak enak gitu. Dan aku putuskan untuk aku pulang ke Surabaya untuk aku periksa USG. Kalau di Bangkalan sih emang ada USG kayak gitu, tapi karena berhubung rumah aku di Surabaya, kalau kayak gitu kan emang lebih deket sama orang tua, jadi aku memutuskan untuk pulang ke Surabaya gitu. Dan nyampainya di Surabaya, keesokan harinya itu aku berangkat ke rumah sakit ibu dan anak. Terus aku berangkat, aku cek kan, aku OSG di situ. Terus kata dokternya sama gitu, iya bu, ini masih belum ada tanda-tanda kehamilan, ngomongnya gitu. Oke deh, fine gitu. Akhirnya aku pulang dengan tangan kosong tanpa hasil gitu. Kecewa, iya kecewa emang, tapi tetap harus aku coba ya kan. Terus setelah itu masih telat aja, aku masih belum datang bulan dan suamiku tuh masih morning sickness gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada stres gitu, aku memutuskan untuk jalan-jalan sama suami aku gitu, jalan-jalan sore. Waktu jalan-jalan sore, kita mau pulang nih ke rumah. Aku bilang nih sama suami aku, mending aku beli test pack deh, aku bilang gitu. Terus suami aku bilang gini, nanti kamu kecewa lagi gitu. Enggak deh, nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nah akhirnya aku beli 2 test pack, itu test pack yang murah sama yang mahal gitu, yang agak mahal. Test pack yang pertama itu kalau nggak salah harganya 1.500 atau 2.000 gitu loh. Kalau yang test pack yang kedua tuh harganya kalau nggak salah 10.000 atau 7.000 gitulah. Dan itu posisinya masih sore, benar-benar sore banget. Padahal kan yang paling bagus itu ketika kalian pipis ketika bangun tidur pertama kali, itu yang paling bagus katanya, hasilnya tuh paling jernih, paling bagus katanya sih itu. Tapi karena berhubung aku udah penasaran banget kenapa aku sampai sekarang tuh masih belum datang bulan, ya udah akhirnya aku cuek-cuek aja, aku tes pack gitu. Nih aku udah masuk nih ke kamar mandi, aku udah pipis dan aku udah cemplungin alat tes packnya itu. Ya udah fine-fine aja kan, biasa aja, langsung aku geletakin gitu aja. Dan ternyata kok garisnya cuma satu, awalnya cuma satu, kok tambah naik ya. Ya udah akhirnya alhamdulillah akhirnya positif gitu, gambarnya tuh ada 2, garisnya tuh ada 2 gitu. Jadi aku kayak bengong gitu di dalam kamar mandi, terus kayak sakau, kayak badan aku, kaki aku, tangan aku tuh gemeter semua gitu. Nggak tahu ya apa karena senengnya, apa karena excitednya, terlalu amazed banget atau kayak gimana, aku juga nggak terlalu paham. Pastinya tuh senang banget gitu. Akhirnya aku keluar, di situ udah ada suami aku sama ibu mertua aku. Jadi informasi aja, aku di sini tuh di rumah mertua aku, ya ini rumahnya, jadi di rumah mertua aku. Jadi aku di sini itu sama bapak ibu mertua aku sama suamiku dan ada anak aku gitu. Lanjut ke videonya. Nah akhirnya aku langsung kasih tahu dong ke suami aku, ini sayang hasilnya positif gitu. Ya aku nggak tahu ya kalau suami kalian tuh kayak gimana. Kalau suamiku ekspresinya cuma datar flat gitu aja,
Ya karena emang suamiku kayak gitu, jadi ya biasa aja gitu dia responnya, hanya seneng ya udah dijaga baik-baik gitu. Udah aku kasih tahu ke mertua aku, ke ibu mertua aku, Bu aku hamil gitu. Ya udah alhamdulillah dijaga baik-baik, ngomongnya gitu. Ya udah dong, akhirnya aku seneng dan aku langsung telepon ke keluarga aku yang di Surabaya, karena keluarga aku yang di Surabaya tuh melankolis banget ya kan. Semuanya pada nangis dong, aku, ibuku, terus adik aku semuanya nangis gara-gara dapat kabar gembira itu tadi gitu. Dan dengan dua tips tadi itu, dengan cara tradisional dan modern, itu benar-benar membantu banget dalam proses program kehamilan aku. Semoga ini bisa juga berhasil di kalian gitu kan. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian subscribe, terus kalian komen dan like, terus share ke sosial media kalian yang kalian punya. Semoga video ini tuh bermanfaat bagi kalian yang lagi program hamil, dan semoga kalian bisa cepat-cepat mendapatkan hasil yang positif. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum.